Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Oke, di video kali ini kita akan review tabu lampu jambu kristal merah jumbo teman-teman. Pembibitan cangkok. Ya, cangkoknya sekitar 40-an cm teman-teman ya, batang sejempol tangan saya. Dan saat ini sudah menghasilkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat 4, 5, 6, ada 6 teman-teman ya, ada 6 yang sudah menghasilkan calon buahnya 6. Kemudian kita potek bagian buah selalu seperti itu, sederhana teman-teman. Tujuan saya agar tunas barunya bermunculan, kemudian sambil memperbanyak akar, memperbesar batang. Jadi kemudian memperbanyak tunas-tunas atau ranting baru teman-teman. Nah oke ya, teman-teman aja bisa lihat sendiri. Seperti ini kondisinya, sejempol tangan saya. Saya beli online dan hasilnya udah seperti ini teman-teman. Ini sekitar 5 bulanan ya, 5 bulanan, sempat di polybag. Kemudian saya pindah ke pot ya, potnya 40. Aduh, mohon maaf. Agak batuk teman-teman, udah bersin ya. Oke. Di video saya sebelumnya ini agak terik teman-teman. Di video saya sebelumnya ada beberapa yang nanya teman-teman, bagaimana Pak cara agar tanaman tersebut tidak rontok, terutama di putsa. Nanti kita lihat putsa ya. Untuk saat ini kristal merah jumbo teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya kok kecil pendek bisa berbuah. Yang pertama tetap bagaimanapun asal usul bibit itu penting teman-teman ya. Asal usul bibit itu asal usul bibit tetap nomor 1. Kalau bibitnya unggul ya seperti ini. Berarti fresh cangkok itu diambil dari indukan yang memang sudah pernah berbuah. Aduh. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi indukan diambil dari, indukan itu pastikan sudah pernah berbuah minimal 2 kali. Nah kemudian pilihan batang cangkok itu kecil, sedang, besar, dan super jumbo. Dan ini termasuk yang besar. Kemudian fresh cangkoknya sendiri, usia faktor entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu berpengaruh. Ketika akarnya memang sudah gelap, nah itu memang udah layak potong juga, itu juga berpengaruh. Nah kemudian proses berikutnya memang awal-awal nanam pakai media tanam itu sangat penting. Ada yang mati, ada yang mungkin karena terlalu banyak sentuhan, kemudian akhirnya akarnya lepas dan sebagainya. Itu sering saya alami juga. Nah, di video saya sebelumnya juga saya sampaikan ini mati entah faktor karena akar busuk atau kurang tanaman atau terlalu panas. Terutama di awal-awal itu kan harus ditaruh di tempat yang teduh teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor media tanam ya. Kalau kita nanamnya di pot, memang media tanam kan hanya sebatas ini. Tanaman ini dapat konsumsi ya hanya dari media tanam ini teman-teman. Kalau kita nggak kasih perhatian lebih ya, salam gitu teman-teman. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah cara mencegah rontok. Rontok itu ya itu tadi faktor nutrisi, air, sinar matahari, kemudian pupuk. Kemudian faktor usia pohon juga sangat berpengaruh. Usia pohon bagaimanapun, kenapa kemudian sering saya pangkas, potek itu. Jadi tujuan saya sebenarnya bukan untuk berbuah dulu teman-teman. Akarnya banyak, batangnya kuat, rantingnya
rindang makin banyak. Tapi saya fokusnya ke perbanyakan akar dulu. Ketika akar sudah kuat, maka dengan sendirinya kalau tanah bibitnya bagus ya otomatis buahnya akan muncul secara pasti muncul teman-teman. Nah kemudian yang sering saya lakukan ya itu aja sih teman-teman ya, kena sinar matahari diputar biar sudutnya rata kena sinar matahari semua. Kemudian pemangkasan atau pemetekan, kemudian cukup sinar matahari, air itu tiap hari, lalu pemupukan jangan lupa. Seperti itu teman. Jadi sebenarnya ya sentuhan bagaimanapun ketika kita menanam sebuah tanaman di pot dengan media tanam yang terbatas, air dan pemupukan itu penting. Kemudian pembuangan tunas yang tidak penting itu perlu, karena dia akan menyerap nutrisi yang harusnya dipakai buat buah, yang harus dipakainya buat tanaman yang produktif. Nah itu memang perlu kita perhatikan itu teman-teman ya. Oke, jadi itu salah satu penyebab kenapa kemudian buah itu rontok ya. Kalau itu terpenuhi, otomatis buah itu akan terus bertahan. Satu lagi, dengan kondisi yang seperti ini kita juga harus menata berapa banyak buah yang akan kita siapkan. Jangan sampai kemudian buahnya terlalu banyak, nah itu akan juga berpengaruh terhadap tanaman. Kecuali memang potnya besar, medianya oke, perawatannya oke, silahkan gitu. Tapi poinnya namanya kita nanam di pot ya pasti nggak seoptimal kita nanam di tanah ya. Seperti itu. Demikian salam dari kami ke Kebun Zudan, selamat mencoba. Nanti kita juga akan review apel putsa biar tidak rontok, penyebab rontoknya apa. Oke, selamat menanam.